mahasiswa FN dimanapun berada. Kembali lagi di episode kali ini bersama aku Lara Putri Maryam, di mana kita ketahui merantau merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan juga sering dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa. Nah, saat ini kita udah bersama nih dengan narasumber-narasumber keren kita. Boleh diperkenalkan dari kakak terlebih dahulu? Ya, terima kasih Kak Lara. Perkenalkan, nama aku Lisa Ika, biasa dipanggil Lisa. Saya berasal dari Pasaman Barat. Ya, jauh ya Kak dari Pasaman Barat Kak Liza. Nah, selanjutnya boleh beralih ke kakak di sampingnya. Halo Kak Lara, halo teman-teman. Perkenalkan saya Chelsea Anggela Wiranti, biasa dipanggil Chelsea. Saya dari Kabupaten 50 Kota, Kak. Ya, berarti juga jauh dari Kabupaten 50 Kota. Boleh kita beralih ke kakak yang di sebelahnya? Baik Kak, selamat siang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rafika Aprianegol, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Saya berasal dari Nias, Sumatera Utara, Kak. Oh, berarti juga jauh nih Kak Rafika dari Nias dan memutuskan untuk pergi ke Sumatera Barat begitu, untuk merantau begitu. Nah, kita beralih ke kakak yang sebelahnya. Boleh diperkenalkan namanya kakak siapa? Baik, terima kasih Kak Lara. Perkenalkan, nama aku Nisa Surya. Biasa dipanggil Nisa, aku dari Pasaman Barat juga sama kayak Kak Liza. Oh, berarti pendengar radio kita pada hari ini ternyata narasumber kita hari ini merupakan tempat yang berbeda-beda, bermiliki domisili yang berbeda-beda. Ada dari Pasaman Barat, dari Kabupaten 50 Kota, dan juga ada yang dari Nias. Kita juga bertanya-tanya kan, pasti pendengar mahasiswa FN, sebenarnya apa sih alasan teman-teman kita ini untuk pergi ke Padang, untuk merantau? Nah, boleh kita tanya dari Kak Cil, siapa sih Kak alasan kakak untuk memilih merantau ke Padang begitu? Oke, baik, terima kasih Kak Lara. Jadi untuk alasan khususnya tentu untuk pendidikan ya Kak Lara. Iya. Sebagaimana Kak Lara tahu, kami kan mahasiswa UIN dan tujuan ke Padang adalah menempuh pendidikan. Nah, kenapa memilih Padang? Sebenarnya dari Kabupaten 50 Kota itu ada dua UIN yang saya lewati, yaitu UIN Bukit Tinggi dengan UIN Mahmud Yunus di Batu Sangkar. Namun saya lebih memilih UIN Imam Bonjol Padang dikarenakan agak ingin jauh ya dari orang tua. Karena kalau di Bukit dan di Batu Sangkar itu dekat, jadi kayak merasa kurang jauh, kurang menantang nih. Makanya saya lebih memilih Padang. Lebih jauh kayaknya lebih asik. Pandangan awal ya Kak Lara. Ya, itulah alasannya. Berarti kakak ini memilih karena Padang yang pertama tuh lebih jauh, lebih menantang gitu ya Kak Sosya. Itu pandangan awal. Ternyata setelah dicoba beda. Iya. Mari kita tanya lagi kepada Kak Rafika yang emang diantara kita ini merupakan perantauan yang paling jauh ya Kak Chelsea. Boleh kita tanya Kak Rafika, apa sih alasan kakak memilih ke Padang untuk merantau? Kenapa nggak ke tempat yang lain begitu? Baik Kak, sebenarnya alasannya ini agak unik ya. Iya. Dimana kalau orang utamanya memang benar-benar nyari tempat pendidikan yang benar-benar menjangkau masa depannya. Tapi kalau saya alasan utamanya itu ingin benar-benar jauh dari keluarga. Wow. Keluarga di sini dimana bukan keluarga inti, tapi kayak dimana di tempat itu memang benar-benar jauh dari tempat yang ada saudara tinggal gitu. Iya. Alasannya biar lebih fokus kuliahnya. Memang sih kalau ada saudara tuh kan bisa lah kita kayak nginap atau apa. Tapi karena berdasarkan pengalaman kakak-kakak sebelumnya, kayak kakak kandung saya sendiri kan sering tuh dulu kalau di Sumatera Utara kan di Medan banyak tuh kuliah kan yang terdekat lah dari Sumut kan. Dan akreditasnya lebih bagus. Tapi saya lebih memilih biar jauh dari keluarga, family yang lain, biar lebih kayak menikmati kuliah gitu loh Kak. Jadi memang benar-benar mandiri tanpa adanya keluarga. Utamanya sih itu Kak. Terus melihat akreditas kampus, kalau di daerah saya termasuk Nias tuh masih belum ada yang akreditas A. Jadi alasan utamanya juga itu Kak. Mungkin itu aja Kak. Begitu. Berarti kakak ini lebih suka hal-hal yang lebih menantang, jauh dari keluarga dan bisa lebih mandiri begitu ya Kak, biar jauh dari keluarga. Iya Kak Lara, benar sekali. Nah, kita lanjut nih pendengar mahasiswa FN kepada kakak kita Kak Nisa. Kenapa sih Kak kakak memilih Padang sebagai tempat perantauan begitu? Kenapa nggak milih Jakarta, Aceh, Malaysia ataupun yang lainnya begitu?
karena orang tua saya sendiri tidak membolehkan saya sih untuk terlalu jauh merantaunya gitu. Dan karena saya juga anak perempuan satu-satunya juga, jadi ya udah disuruhnya itu kalau nggak di kampung ya di Padang gitu. Terus saya milih di Padang karena kalau di kampung ya orangnya pasti ketemunya itu aja gitu. Jadi ya udah di Padang aja gitu. Oh, jadi salah satu alasan Kak Nisa karena sama kayak aku, Kak Nisa nggak dibolehin untuk terlalu jauh dari orang tua begitu. Nah, kita lanjut nih teman-teman untuk narasumber terakhir kita. Kenapa sih alasan kakak ini memilih Padang sebagai tempat perantauan? Boleh nih Kak Liza sharing kenapa memilih Padang gitu? Ya baik Kak Lara, tidak beda jauh sih dari kakak-kakak yang lainnya tuh. Saya memilih Padang ini karena mau ya lebih mandiri lagi karena jauh dari keluarga dan mencoba suasana yang lebih baru lagi. Iya. Berarti teman-teman sebagian mahasiswa memang memilih untuk lebih mandiri, hal-hal yang lebih menantang dan mencari hal-hal baru yang tidak ditemukan di kampungnya. Nah, kita beralih nih teman-teman ke topik selanjutnya. Setelah tadi ada teman-teman kita memberikan alasan untuk pergi merantau ke Padang, gimana sih first impression teman-teman kita ini setelah sampai di Padang dan realita yang ada di Padang? Boleh nih kita tanya terlebih dahulu sama Kak Nisa, gimana sih Kak first impressionnya setelah sampai di Padang? Ya cukup keren lah. Awalnya saya nggak nyangka kan bakal kuliah di UIN gitu kan. Maunya kan di Universitas UNP atau UNAN gitu. Tapi ternyata rezekinya di UIN gitu. Jadi cukup awalnya itu sick home gitu. Karena jauh dari orang tua ya gitu. Awalnya itu kayak ya maunya pengen pulang aja gitu awal merantau gitu, tapi sekarang udah mulai terbiasa gitu. Iya, alhamdulillah. Berarti emang sebagian dari kita nih pendengar mahasiswa FN ada yang sick home, bawaannya sakit kalau udah jauh dari orang tua. Nah, kita beralih ke narasumber kita selanjutnya. Gimana sih first impressionnya? Apakah benar-benar sesuai dengan wishlist yang diinginkan, harapannya begitu? Boleh langsung kita tanya sama Kak Chelsea, gimana sih Kak first impressionnya setelah sampai di Padang? Oke Kak Lara, jadi first impression atau kesan pertama yang saya dapatkan ke Padang ini ya satu kata mungkin ya, sebagaimana Kak Lara tahu bahwa Padang itu panas, beda banget dari tempat saya yang nggak dingin juga tapi nggak sepanas Padang gitu. Nah, jadi ketika ke Padang ini itu benar-benar memberikan kesan bahwa wah, ternyata Padang sepanas ini gitu. Nah, terlebih UIN. Dari kata UIN itu kebetulan saya dari SMA Kak Lara. Nah, ketika saya yang alumni SMA ini melangkahkan kaki ke UIN, apalagi semester pertama dan kedua itu pelajarannya mengenai agama-agama. Benar sekali Kak Lara, itu membuat saya ya Allah, sepertinya saya salah langkah gitu. Tapi kalau salah langkah nggak mungkin Allah menempatkan saya di sini kan. Jadi akhirnya saya mencoba beradaptasi, walaupun saya dari SMA, saya beradaptasi dan mencoba mempelajari tentang keagamaan, walaupun itu dari awal ibaratnya, karena saya tidak dari sekolah keagamaan sebelumnya kan. Jadi itulah kesan pertama yang saya rasakan kuliah di Padang dan di UIN Kak Lara. Tapi sampai sekarang masih nyaman kan di UIN di nyaman-nyamankan Kak Lara, soalnya sudah semester 6 tidak mungkin pindah kan, jadi ya saya nyaman-nyamankan saja. Ya, buat pesan juga buat teman-teman sekalian yang mendengar siaran kita pada hari ini, tetap lanjutkan pendidikan kalian walaupun kalian tidak menginginkan kampusnya begitu. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya nih. Kita bakal bertanya kepada narasumber kita paling jauh yang datang pada hari ini kepada siaran kita, ke Arafika. Gimana sih Kak suka duka Kakak menjadi mahasiswa perantauan di kota Padang begitu? Baik Kak, suka duka mungkin dari segi sukanya tuh lumayan senang karena dimana kuliah ini saya yang menginginkan kampusnya di mana. Dari awal saya sekolah tuh kan dari mulai SMP, SMA hingga perkuliahan ini saya yang memilih sekolah saya. Jadi kayak ibarat kepercayaan orang tua saya kepada saya tuh sangat lebih, dan jadi kayak dimanapun pasti diizinin kalau itu pendidikan asalkan niat saya. Jadi pas kuliah di sini tuh kayak kesannya sama kayak waktu di SMA, SMP, kayak menerima aja gitu karena itu yang saya pilih. Jadi kalau dipaksakan sama yang dipilih kan beda. Jadi kalau awal kesini tuh ya kayak oh kayak gini tuh rasanya kuliah di Padang. Intinya pertama senang karena
udah benar-benar jauh kan, beda pulau lagi dari Iya. Sumatera Utara ke Sumatera Barat, ke Padangnya, ke kotanya. Jadi awalnya senang, terus pas ngerasain udah di Padangnya nih, udah di kota Sumatera Barat, baru di situ terasa ternyata perantau itu sangat-sangat benar-benar memberikan kesan mandiri tersendiri gitu Kak. Jadi kayak apa-apa tuh harus kuat mental, harus kuat fisik menghadapi semuanya. Apalagi kita anak perempuan kan. Iya. Kayak benar-benar segala aktivitas tuh harus dilakukan sendiri. Iya. Mungkin juga kalau dukanya itu ya itu tadi lah Kak, udah termasuk di situ kayak benar-benar harus memahami diri sendiri dan beraktivitas dengan sendirinya walaupun Iya. ada teman-teman. Dan mungkin sisi lain senangnya tuh karena ternyata pas di Padang jumpa dengan kawan-kawan kampus tuh yang mana mereka teman-temannya tuh baik-baik Kak, kayak saling support, saling menyemangati di tugas dan kemanapun di hal-hal positif lain tuh kayak mereka tuh selalu seimbang dengan niat saya gitu Kak, kayak ada yang mendukung dan selalu membersamai. Dan support system Jadi kayak gitu. jadi kayak nggak ada arti salah melangkah karena sejauh ini kayak udah syukur alhamdulillah bisa ada di kota orang dengan selamat, terus berjalan kuliahnya dengan dibarengi dengan teman-teman yang baik gitu Kak. Iya, alhamdulillah itu merupakan satu nikmat nih teman-teman pendengar radio mahasiswa FN, bahwa memiliki teman yang sefrekuensi bisa mendorong kita dalam hal-hal positif. Itu merupakan hal yang sangat beruntung apabila kita berada di kota orang atau sebagai mahasiswa perantauan. Nah, kita juga bakalan tanya nih, gimana sih suka duka Kak Liza selama menjadi mahasiswa perantauan di kota Padang? Ya baik Kak Lara, mungkin di bagian sukanya karena ketemu sama teman-teman yang baru gitu, dengan suasana yang baru gitu ya Kak. Iya. Terus kalau di bagian dukanya ya karena jauh dari keluarga, jadi harus selalu nelpon setiap hari Iya. gitu sama keluarga, jadi gitulah Kak. Berarti tipikal Kak Liza ini adalah anak yang suka selalu teleponan dengan orang tua Iya begitu. Kak, jadi harus selalu nelpon. Kalau sehari itu aja nggak nelpon ya kayak ngerasa sepi aja lah Iya. gitu. Karena beda lah vibesnya sama Iya. teman-teman yang lain, sama keluarga gitu. Iya, berarti nih pendengar radio mahasiswa FN banyak nih alasan, faktor kenapa nih teman-teman kita memilih Padang sebagai tempat perantauan, suka duka, first impression menuju kota Padang ini. Nah, demikian siaran kita pada hari ini. Untuk pendengar radio mahasiswa FN, tetap saksikan dan tunggu episode-episode selanjutnya yang akan lebih menarik lagi kita dengar. Saya Ara Putri Maryam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.